aku DBRK Pratiwi. Di video kali ini aku mau cerita atau sharing mengenai mimpi atau impian. Impian itu adalah suatu cita-cita yang sebaiknya kita punya, harusnya kita miliki. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih bermakna. Biasanya sih impian itu tujuannya adalah kesuksesan, maupun itu yang kecil maupun yang besar. Impian besar atau impian kecil itu intinya adalah kesuksesan untuk diri sendiri atau kepuasan untuk diri sendiri. Kenapa sih aku mau sharing mengenai mimpi atau impian ini? Karena aku merasakan secara langsung efek dari aku pernah bermimpi sekitar 10 tahun ke belakang. Saat itu aku cerita dulu ya. Saat itu aku masih SMA, aku ikutan ESQ saat itu, Emotional Spiritual Question, yang dilaksanakan pada saat aku berorganisasi. Nah, di sana aku lupa sih materi secara globalnya apa, cuman yang aku tangkap saat itu yaitu kita mulai untuk merencanakan, membuat planning mimpi-mimpi kita ke depan, bisa ditulis yang jangka pendek maupun yang jangka panjang 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Saat itu aku membuat tulisan planning dari sekitar tahun 2015 kemungkinan ya. Jadi kan di tahun 2015 itu aku lulus SMA. Nah, aku hitunglah, aku buat planning lulus kuliah itu di tahun 2018, kemudian aku melanjutkan kerja di tahun 2020, kemudian aku menikah di tahun 2021, aku memiliki seorang anak di tahun 2022, kemudian aku juga punya rumah, aku punya kendaraan, aku bisa sekolah lagi. Aku tuliskan planning itu dari tahun ke tahun. Sayangnya bukunya udah lupa simpan di mana pas kuliah. Padahal waktu kuliah aku masih ada itu buku, dan ternyata ya planning yang sudah aku buat sekitar 10 tahun kemudian, 10 tahun ke depan itu satu persatu betul-betul terjadi, dan ada yang waktunya pas di tahun yang aku planningkan, ada juga yang lebih cepat, bahkan mungkin ada yang agak mundur sedikit gitu. Tapi ya wajar ya, namanya juga kita manusia cuma bisa berencana, tetap Allah yang mengatur, Allah yang menentukan yang terbaik untuk kita itu apa. Di dalam perjalanannya itu, pas planning aku dari 0 sampai 10 tahun ke depan itu tentunya banyak banget rintangan, banyak banget hal-hal yang tak diduga. Misalkan contoh yang besar banget, impact ke semuanya yaitu COVID-19. Di tahun 2020 kita menghadapi COVID-19 di mana perekonomian turun, kemudian banyak orang yang di PHK, terus banyak mungkin yang kehilangan keluarganya, bahkan banyak banget ya kita menemukan kematian hampir setiap harinya itu ada lagi yang meninggal karena COVID-19. Tapi itu tetap sih ya, ada impact juga ke impian-impian atau ke mimpi-mimpi aku, tapi nggak membuat diri ini goyah. Nah, jadi kenapa sih kita harus bikin mimpi? Kenapa sih kita harus punya mimpi? Alasannya pertama, membuat arah atau tujuan, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus hidup. Terus masa depan seperti apa yang kita inginkan, masa tua seperti apa yang kita inginkan, planning apa, kita mau jadi orang apa, mau jadi profesi tertentu kah, atau mau jadi pembicara kah, itu sudah kita impikan dari sebelumnya supaya tujuannya itu jelas gitu, mau kemana dulu, itu memberikan arah dan tujuan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan motivasi. Kenapa meningkatkan motivasi? Karena dengan mimpi ini biasanya motivasi kita tuh makin bertambah, kita juga makin semangat nih untuk mencapai tujuan kita, mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi
mimpi ini bisa memberikan motivasi. Terus selanjutnya juga memberikan kemudahan dalam tantangan-tantangan kehidupan. Kenapa? Karena kan kalau misalkan yang tadi ya contoh dari ceritaku ada tantangan kehidupan, adanya COVID-19, adanya apa, biasanya dengan mimpi ini karena kita punya tujuan yang kuat, kita juga punya tujuan yang jelas, otomatis dalam menghadapi tantangan tuh kita punya arah. Oh, harus kemanakah kita jalan? Harus ke kanan atau harus ke kiri? Harus lanjut atau harus stop? Nah, itulah gimana cara kita bertahan dengan mimpi kita walaupun banyak tantangan di luar sana. Yang keempat, kemudian kita juga meningkatkan kreativitas. Mimpi ini bisa meningkatkan kreativitas diri, meningkatkan inovasi biasanya, dan membuat otak kita tuh berpikir out of the box gitu. Memikir out of the box, kemudian mempunyai solusi-solusi untuk permasalahan kita dan solusi untuk mencapai mimpi-mimpinya. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan makna dalam hidup kita. Kalau kita punya mimpi, kita insya Allah kita punya tujuan yang jelas untuk mencapai suatu hal itu. Ketika kita sudah mencapainya, otomatis kita akan mendapatkan rasa puas, memiliki rasa kepuasan dan memiliki rasa bahagia. Otomatis kemungkinan besar hidup kita juga lebih bermakna, lebih memiliki value seperti itu. Nah, itu yang kenapa alasan kita harus punya mimpi. Sedangkan mimpi ini biasanya bisa terwujud dengan adanya perencanaan strategi. Nah, gimana sih bikin perencanaan di kehidupan kita? Yang tadi udah saya cerita ya di awal pengalaman aku waktu aku ISU dan aku bikin planning dari tahun ke tahun, itu juga sama. Kita tuangkan, kita pilih dulu tujuan hidup kita mau jadi apa. Kita tentukan satu pilihan atau bahkan beberapa pilihan, mau itu yang besar, mau itu yang kecil, kita tentukan mau jadi apa. Kita catat dulu tuh tujuannya itu apa, kemudian setelah itu kita buat planning secara terinci. Kenapa kita perlu planning secara terinci? Itulah gunanya untuk mengevaluasi supaya di tahun ini sudah tercapai atau belum, di tahun ini apakah bisa dicapai atau tidak, atau cara mencapainya seperti apa. Jadi kita buat planningnya secara rinci satu persatu. Apa yang harus kita lakukan, usaha apa yang harus kita bangun dari sekarang, seperti itu. Lanjut, membuat skala prioritas. Nah, biasanya kan udah beberapa planning yang kita buat prioritas mana yang kemungkinan bisa dilakukan dan prioritas mana yang mungkin bisa ditunda terlebih dahulu. Jadi kita buat prioritas, setelah itu barulah kita melaksanakan dulu. Setelah itu baru ada lagi satu, yaitu evaluasi apakah rencana atau strategi dalam mewujudkan mimpi ini sudah betul atau tidak. Selanjutnya yaitu evaluasi dan menyesuaikan. Jadi kita harus mengevaluasi apa yang kita rencanakan, apakah sesuai dengan yang kita harapkan, apakah sesuai dengan tujuan kita, apa barangkali sudah melenceng gitu. Itu gunanya evaluasi itu di sana gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut membuat mimpi, buatlah mimpi sebesar-besarnya, buatlah mimpi yang bisa bermanfaat untuk kalian semua demi kesuksesan hidup, maupun boleh mimpi ini bisa berupa mimpi di dunia maupun di masa depan, yaitu di akhirat gitu. Jadi bukan tentang soal dunia aja, mimpi-mimpi kita juga bisa tentang akhirat, gimana kita hidup setelah ada kehidupan setelah kematian ini gitu. Baik, mungkin sekian sharing aku tentang mimpi, dengan punya harapan teman-teman bisa mulai mimpinya dari sekarang,
mulai membuat planning untuk 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Mau jadi apa kalian? Semangat terus, semoga Allah meridhoi langkah-langkah kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu support videoku dengan cara like dan subscribe channelku. Bye-bye.